jadilah sesuka hati. Kerasakti menjadi pengawal pencari kitab suci. Kerasakti dia nakal brutal membuat semua orang menjadi gemar. Hey Woki guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Shinji season 5 episode ke-52. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini kita review dulu episode sebelumnya, di mana kelompok Tan Sanzang mendapati Raja Surga Selatan tewas di tangan siluman laba-laba dan mereka juga hampir terperangkap jaring laba-laba yang dipasang di berbagai tempat. Sementara di sisi lain Sun Wukong masih disibukkan dengan baku hantamnya bersama Raja Siluman Banteng yang sepenuhnya sudah dikendalikan oleh siluman parasit. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Sun Wukong berusaha menyelamatkan Raja Siluman Banteng dari pengaruh siluman parasit, di mana nantinya dia akan mengorbankan diri untuk jadi inang baru bagi siluman parasit tersebut. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Atuh. Di tengah pertempurannya dengan Sun Wukong, siluman parasit mendapat tambahan kekuatan dari mendiang Raja Surga Selatan yang kebetulan sudah tewas oleh siluman laba-laba. Sambil menyerap tambahan kekuatan itu, siluman parasit berjanji kepada tuannya untuk bertempur melawan Sun Wukong sampai perjuangan terakhir. Begitu proses penyerapan kekuatan selesai, siluman parasit yang berinang di tubuh siluman banteng itu kemudian tertawa puas dan bertekad untuk segera menghabisi Sun Wukong seperti keinginan tuannya. Di bawah kekuatan barunya itu, siluman parasit segera menyerang Sun Wukong hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Sambil terus beradu kekuatan, Sun Wukong berkali-kali membuat pernyataan bahwa dia akan mengalahkan siluman parasit yang telah mengambil kendali tubuh Raja Siluman Banteng. Namun tepat ketika Sun Wukong akan melayangkan tinju terkuatnya untuk mengalahkan siluman tersebut, dia tiba-tiba dibuat bimbang dengan perkataan siluman parasit yang mengingatkan kalau saat ini dirinya sudah menyatu dengan tubuh Raja Siluman Banteng, di mana jika Sun Wukong nekat melayangkan tinju terkuatnya untuk menghabisi siluman parasit, maka hal itu juga akan membuat Raja Siluman Banteng meninggal secara otomatis. Tersadarkan oleh kebenaran kata-kata siluman parasit, Sun Wukong tentu tidak jadi melayangkan tinju karena dia tidak ingin siluman banteng terluka sedikit pun. Namun pada waktu yang sama, Sun Wukong justru membuat siluman parasit merasa senang sekaligus merasa punya celah untuk mengalahkan Sun Wukong secepatnya. Tepat ketika Sun Wukong mulai terlihat lengah dalam menghadapinya, siluman parasit itu buru-buru menggerakkan tangan Raja Siluman Banteng untuk melayangkan jurus tebasan tanduk banteng hingga akhirnya tubuh Sun Wukong pun terhempas jauh. Selepas membuat Sun Wukong terhempas, siluman parasit itu langsung merasa puas dan mengejek sisi lembut Sun Wukong yang sangat tidak tega melukai Raja Siluman Banteng. Selesai mengejek, siluman parasit itu lanjut melayangkan serangan lainnya untuk menghabisi Sun Wukong. Tetapi kali ini serangannya itu berhasil ditahan Sun Wukong yang seketika langsung menawarkan diri untuk jadi inang barunya. Dengan iming-iming bahwa tubuh Sun Wukong jauh lebih kuat dibanding tubuh Raja Siluman Banteng, siluman parasit pun terbujuk penawaran Sun Wukong dan akhirnya menjadikan tubuh Sun Wukong sebagai inangnya baru. Tepat ketika tubuhnya dirasuki oleh siluman parasit, Sun Wukong tiba-tiba bisa melihat beberapa kenangan Raja Siluman Banteng yang kebetulan masih terakam dalam ingatan siluman parasit. Dari apa yang dilihatnya, Sun Wukong akhirnya mengetahui kalau fans beratnya itu benar-benar memiliki perasaan yang sangat tulus terhadap dirinya. Sementara Sun Wukong dirasuki siluman parasit, tubuh siluman banteng kembali menjadi normal, di mana setelahnya dia sangat terkejut mendapati Sun Wukong sedang berjuang keras untuk mempertahankan kesadarannya dari pengaruh siluman parasit.
Melihat bagaimana Sun Wukong berjuang mempertahankan kesadarannya, siluman banteng tentu menjadi panik dan mempertanyakan kenapa pujaan hatinya itu bersedia mengorbankan diri untuk jadi inang baru siluman parasit. Tidak hanya panik, siluman banteng itu juga merasa sangat bersalah karena Sun Wukong harus mengorbankan diri demi menyelamatkan dirinya dari siluman parasit. Sementara siluman banteng merasa bersalah, Sun Wukong sendiri justru meminta siluman banteng untuk tidak terlalu memperdulikannya dan juga meminta dia untuk tidak berbuat hal ceroboh lagi di masa depan nanti. Mendengar permintaan Sun Wukong, siluman banteng langsung mengangguk setuju, sedangkan siluman parasit malah menyarankan supaya dua siluman yang saling menyayangi itu cepat-cepat mengucapkan salam perpisahan. Namun bukannya menuruti saran siluman parasit, Sun Wukong justru malah berpikir suatu ide untuk membebaskan diri dari pengaruh siluman parasit, yakni dengan menceburkan diri ke dalam danau lava. Tanpa membuang waktu, Sun Wukong pun langsung menceburkan diri ke danau lava hingga perlahan membuat siluman parasit itu langsung meninggal melalui jalur VIP. Di sisi lain, tindakan nekat Sun Wukong yang menceburkan diri ke danau lava membuat adik siluman banteng menjadi sangat sedih, terlebih lagi ketika tubuh Sun Wukong sudah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Merasa terpukul dengan kejadian itu, siluman banteng mendadak jatuh pingsan karena mengira kalau Sun Wukong benar-benar sudah meninggoy. Namun tanpa diduga, Sun Wukong ternyata masih mampu bertahan hidup dan kini sudah berhasil keluar dari danau lava tanpa terpengaruh siluman parasit lagi. Begitu keluar dari danau lava, Sun Wukong langsung menghampiri siluman banteng yang sudah tidak sadarkan diri. Sembari memperhatikan siluman banteng yang tidak sadarkan diri, Sun Wukong diam-diam mengakui kalau fans beratnya itu cukup menggemaskan jika sedang tidak berbicara. Selain itu, Sun Wukong juga jadi menyadari bahwa ternyata adik siluman banteng yang memiliki dua kepribadian itu mempunyai kegigihan yang sangat luar biasa terhadap apa yang diinginkannya. Terlepas dari semua penilaian positifnya terhadap adik siluman banteng, Sun Wukong kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menyusul Xiaoyu yang sedang diculik Yihu. Berpindah ke tempat lain, saat ini leluhur dewa kegelapan alias Yuanzi Yujun tengah merasakan keberadaan api abadi yang sedang menyala dengan intens. Dari apa yang dirasakannya, leluhur dewa kegelapan itu menjadi sangat yakin kalau cahaya terang yang dipancarkan api abadi sedang menuntunnya untuk segera menuju ke jalur iblis. Dengan kekuatan instingnya itu, leluhur dewa kegelapan lantas membulatkan tekad untuk mendapatkan api abadi dengan tangannya sendiri dan ia pun segera bergegas menuju jalur iblis. Sementara leluhur dewa kegelapan menuju jalur iblis, Xiaoyu dan Yihu kini sudah sampai di tepi Sungai Hitam dan sebentar lagi akan segera tiba di alam perbatasan. Sambil memandangi Sungai Hitam yang membentang sangat luas di hadapannya, Xiaoyu mencoba membujuk Yihu untuk mengembalikannya kepada rombongan Tan Sanzang agar bisa melewati Sungai Hitam dengan lebih lancar. Namun belum sempat bujukannya itu direspon oleh Yihu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Bailong yang seketika langsung beraksi untuk menyerang Yihu. Sambil terus menyerang Yihu, Bailong meluapkan semua kemarahannya karena Yihu sudah kelewat batas menculik Xiaoyu dari rombongan Tan Sanzang. Selain itu, Bailong juga mempertanyakan apakah siluman harimau itu benar-benar sudah melupakan sumpahnya untuk terus melindungi Xiaoyu sampai tiba di alam perbatasan. Menanggapi pertanyaan Bailong, Yihu buru-buru menjelaskan kalau saat ini dirinya sedang melindungi Xiaoyu dan masih akan terus menjaganya hingga nanti. Hanya saja Yihu tidak ingin membiarkan Xiaoyu dilindungi oleh orang lain selain dirinya sendiri.
Mendengar penjelasan Yihu yang tidak masuk akal, Bailong tentu menjadi tidak senang dan merasa kalau penculik Shoyu itu terlalu percaya diri untuk bisa melindungi Shoyu sendirian. Bailong makin menjadi tidak senang ketika melihat Yihu merasa dibela oleh Shoyu saat memberitahukan kalau selama penculikan dia tidak pernah menyakiti Shoyu sedikit pun. Tidak terima dengan kekeras kepalaan seorang Yihu yang masih ngotot ingin melindungi Shoyu sendirian, Bailong akhirnya kembali melayangkan serangan lanjutan untuk baku hantam. Melihat Bailong dan Yihu terlibat dalam duel baku hantam, Shoyu tentu menjadi sangat panik dan ia pun segera mencoba melerai perkelahian mereka. Namun karena dua siluman sama-sama keras hulu, duel baku hantam itu terus berlanjut tanpa mempedulikan permintaan Shoyu. Hingga satu titik, Shoyu benar-benar merasa sangat kesal dan ia pun mendesak kedua siluman itu untuk segera menghentikan perkelahian mereka. Saking kesalnya, Shoyu bahkan mengusir Bailong dan Yihu sambil mengatakan bahwa dia sudah tidak membutuhkan pengawal lagi dan muak melihat muka mereka berdua. Melihat Shoyu marah yang begitu besarnya, Yihu buru-buru menurut dan langsung menyudahi perkelahiannya dengan Bailong. Melihat kedua siluman pelindung itu sudah berhenti, Shoyu merasa sedikit lega dan mengakui kalau dirinya memang harus sedikit mengorbankan martabatnya hanya demi memisahkan Bailong dan Yihu. Selesai mengungkapkan rasa leganya, Shoyu kemudian menasihati Bailong dan Yihu supaya mereka berdua bisa sama-sama bersikap lebih dewasa, terlebih lagi mereka sudah cukup lama bergabung dengan kelompok Tan Sanzang. Asyik memberi nasihat kepada dua siluman pelindungnya, Shoyu tidak menyadari kalau saat ini aura kegelapan sedang menyelimuti tempat dia berdiri. Setelah beberapa saat Shoyu mulai merasa aneh hingga akhirnya dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok leluhur dewa kegelapan yang entah bagaimana caranya sudah tiba di dekat Sungai Hitam. Berhubung kemunculan leluhur dewa kegelapan itu sangat di luar prediksi BMKG sekaligus berlangsung sangat cepat, Shoyu tidak punya waktu untuk menghindar dan akhirnya tertangkap oleh dewa jahat tersebut. Di sisi lain, tertangkapnya api abadi alias Shoyu tentu membuat Bailong dan Yihu menjadi sangat panik hingga akhirnya mereka berdua pun bergerak bersama untuk menyelamatkan Shoyu dari cengkraman leluhur dewa kegelapan, dan upaya Bailong dan Yihu malah harus berakhir gagal ketika dewa kegelapan itu melemparkan serangan khusus untuk menghentikan mereka berdua. Tanpa sempat menghindari serangan itu, Bailong dan Yihu pun langsung tersungkur mundur ke tempat semula. Selesai menghentikan Bailong dan Yihu, leluhur dewa kegelapan alias Yuanzi Yujun langsung mengubah wujud Shoyu menjadi teratai api abadi seperti bentuk awalnya saat pertama kali diciptakan. Begitu wujud Shoyu sudah berubah sempurna, dewa kegelapan itu kemudian berkata bahwa jika api abadi itu sampai jatuh ke tangan siluman rendahan seperti Bailong dan Yihu, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Wah, udah deket-deket sama tamat nih ya guys ya. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana Bailong dan Yihu bekerja sama untuk menyerang leluhur dewa kegelapan demi bisa merebut kembali api abadi alias Shoyu. Dan kita juga akan lihat bagaimana Sun Wukong tiba di dekat Sungai Hitam dan harus terlibat duel baku hantam melawan leluhur dewa kegelapan yang sudah merebut Shoyu untuk berapa kali ya baku hantam Sun Wukong sama dewa kegelapan ini teh. Masih inget nggak?